Jadi untuk di bagian depan seperti ini tampilannya sudah dilengkapi dengan lampu-lampu, ada lampu aktif, lampu protek, lampu sinyal dan lampu klip. Jadi untuk di bagian trafonya di sini menggunakan bombardir yaitu Vulcan dengan ukuran trafonya 40 ampere dan voltasenya di sini yang digunakan ialah sebesar 62 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kebetulan saya di hari ini kedatangan sebuah power yaitu dengan menggunakan box CA30. Di sini menggunakan box CA30. Terus di sini kedatangannya minta di-upgradekan sebuah power. Jadi power ini datangnya dari sahabat kita yang berada di daerahnya yaitu Teluk Pekadai. Jadi untuk di bagian depan seperti ini tampilannya sudah dilengkapi dengan lampu-lampu, ada lampu aktif, lampu protek, lampu sinyal dan lampu klip. Cuman kebetulan di sini untuk di bagian saklarnya ini kemungkinan udah rusak juga ini, mungkin hidup terus karena dimatikan dia kembali on nih seperti ini. Terus saya mereview untuk di bagian dalamnya untuk sebuah power ini seperti ini. Jadi untuk di bagian dalam sebuah power ini menggunakan yaitu di bagian elko menggunakan 8 buah. Karena di sini menggunakan yaitu bombardir dengan voltase di sini 100 volt untuk di bagian elko-nya dengan ukuran 10.000 mikrofarad. Jadi untuk di bagian trafonya di sini menggunakan bombardir yaitu Vulcan dengan ukuran trafonya 40 ampere dan voltasenya di sini yang digunakan ialah sebesar 62 volt. Dan untuk power ini juga menggunakan masing-masing dioda kiprok. Jadi ada 2 buah dioda kiprok. Sistemnya main kemungkinan ini entah main setengah gelombang atau main CT. Jadi belum saya baca, yang jelas powernya seperti ini. Terus untuk di bagian belakang di sini ada protektor yaitu protektor yang bermerek Bell juga di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Yaitu dengan ampere di sini untuk protektor ini sangat tidak besar juga untuk ampernya. Jadi buat sahabat-sahabat kalau menggunakan trafo sebesar ini dan untuk di bagian transistornya seperti ini, walaupun di sini cuman menggunakan yaitu dengan kit 504. Jadi usahakan untuk protektornya ini kalau bisa menggunakan untuk di bagian ampernya itu sedikit lebih besar. Kenapa tidak disarankan untuk menggunakan ampere yang kecil seperti ini? Kebanyakan itu untuk hasil suara itu terhambat ke bagian proteknya ini. Jadi sangat disayangkan juga kalau kita menggunakan trafo sebesar ini, terus power sebesar mungkin, tapi kadang-kadang sedikit aja yang mengambat, maka bisa merusak hasil dari yang kita rakit di sini. Jadi jangan sampai semuanya ini sudah normal, semuanya tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan mulus, hasilnya sangat memuaskan. Tapi setelah melalui protek ini maka hasilnya akan menurun. Maka banyak sekali sahabat-sahabat itu bertanya, "Bang, kenapa saya merakit power? Sebelum saya masukkan ke box itu suaranya sangat mantap sekali. Tapi setelah saya masukkan ke dalam box, kok tenaganya bisa menjadi loyo." Nah, karena di saat kita pengetesan itu tanpa menggunakan protek-protek seperti ini atau relay seperti ini, kita menghubungkan langsung ke bagian transistor ini, maka tenaganya bisa ekstra. Tapi setelah kita rapikan, kita pasang aksesoris pelengkapan-pelengkapan seperti ini, kok bisa berubah menjadi kurang tenaga. Nah, bukan berarti salah dalam perakitan, cuman terhambat salah satu komponen aja, jadi merusak semua hasil. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat menghabiskan uang dengan sebanyak mungkin terus hanya dihambat sebuah barang-barang seperti ini yang tidak terlalu mahal juga. Jadi ada baiknya sahabat menggunakan dengan ampernya yang besar. Jadi takutnya begini,
Di sini kita menggunakan trafonya yang besar, untuk transistornya sebanyak ini, terus kita menggunakan elko sebanyak ini, dan kita menggunakan ampere talinya ini dengan ukuran yang besar juga. Setelah melalui kabel yang ampernya sangat besar, dan di sini dihambat menggunakan ampere yang kecil, contohnya seperti relay ini. Terus nanti sahabat kita menggunakan lagi kabel yang menuju ke speaker itu besar juga. Jadi hasilnya kabel yang besar itu hanya bisa mengikuti sesuai dengan ampere yang dikeluarkan oleh Protek ini, karena ini posisinya DC. Jadi ampere DC dengan AC itu kadang-kadang beda. Kecuali kita untuk listrik seperti ini oke, semuanya bisa berfungsi, semuanya bisa menyala. Tapi kalau untuk di bagian power, karena ini menggunakan sudah melalui dioda, sudah ada elko-nya, ada tegangan sudah menjadi DC, maka ampernya harus kita usahakan yang besar juga. Jadi ini versinya saya. Jadi mudah-mudahan juga kalau memang sahabat-sahabat itu ada berbeda versi ya tidak masalah. Cuman yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan, ya dulu-dulunya saya juga mau mengirit biaya, mau mengirit jangan sampai mengeluarkan biaya yang besar untuk merakit sebuah power. Jadi saya cobalah membeli relay sebesar, ya contohnya seperti inilah, karena harganya lebih murah daripada kita membeli yang 30 ampere atau yang 40 ampere. Alhasilnya begitu saya tes menggunakan speaker besar, wah sangat kedengaran sekali untuk kelemahan tentang tenaga. Tapi kalau kita menggunakan speaker yang wattnya kecil itu memang tidak terasa. Jadi santai-santai aja, tapi setelah kita menggunakan watt speaker yang besar itu baru kita terasa. Ada perbedaan kita menggunakan Protek yang ampernya kecil dengan kita loskan di bagian transistor ini. Jadi sangat beda sekali. Jadi itu salah satunya menyebabkan power yang tidak bertenaga. Karena untuk fungsinya relay atau Protek ini, kadang-kadang sahabat itu bertanya, "Bang, Protek itu kalau tidak digunakan tidak apa-apa, tidak masalah." Terus ada lagi pertanyaan sahabat-sahabat, "Bang, apakah relay itu bisa mengubah karakter suara?" Tidak. Relay tidak ada bisa mengubah karakter suara, itu tetap mengeluarkan sesuai suara apa yang dikeluarkan. Terus ini juga bukan untuk sebagai menambah daya ataupun menguatkan, membesarkan tegang atau mengecilkan tegang. Tidak, ini tidak ada pengaruhnya. Ini hanya sebatas pemutus hubungan aja. Jadi kalau memang ada permasalahan, maka dia menjadi Protek. Jadi antara power dengan speaker itu tidak ada hubungan. Jadi kalau memang tanpa menggunakan Protek, di saat ada masalah di bagian power itu bisa menyebabkan speaker juga ikut terbakar. Tapi kalau menggunakan Protek seperti ini, dia putus di Protek, maka speaker yang aman, jadi cukup power aja yang bermasalah. Jadi seperti itu pendapat saya yang sudah sahabat tanyakan. Terus untuk di bagian transistor, di sini menggunakan transistor Toshiba, yaitu dengan tipe 5200 dan pasangannya. Terus di sini untuk di bagian R kapurnya di sini menggunakan 0,225 watt di bagian emitor. Sementara untuk di bagian basis menggunakan 10 ohm, yaitu dengan ukuran 2 watt. Nah, di sini banyak juga sahabat-sahabat menanyakan, "Bang, untuk di bagian basis, apakah mana yang lebih bagus antara 10 ohm kita menggunakan yang 2 watt dan 1 watt atau yang setengah watt?" Jadi buat sahabat-sahabat untuk membuat di bagian basis ini, boleh sahabat menggunakan yang setengah watt tidak masalah, yang 1 watt tidak masalah, yang 2 watt juga tidak masalah. Tidak ada pengaruhnya dengan tenaga sama sekali. Cuman kalau yang setengah watt sedikit aja ada kesalahan, maka dia sangat mudah sekali hangus untuk di bagian R basisnya. Beda dengan yang menggunakan 2 watt seperti ini. Kalau menggunakan 2 watt seperti ini, paling-paling dia panas, tidak mudah terbakar. Tapi tidak ada pengaruh dari tenaga ataupun dari efek suara, tidak ada pengaruhnya. Jadi boleh sahabat menggunakan yang setengah watt, 1 watt ataupun 2 watt. Atau kemungkinan kalau mau menggunakan 5 watt juga boleh, tidak masalah, aman. Terus untuk di bagian dioda juga ada pertanyaan sahabat-sahabat, "Bang, itu kalau di bagian dioda saya menggunakan trafo 40, katakanlah seperti ini. Apakah saya harus menggunakan dioda harus lebih besar daripada ukuran ampere trafo atau lebih kecil dari ampere trafo?" Itu tidak masalah. Jadi kalau untuk di bagian dioda, untuk pertanyaan sahabat-sahabat, boleh sahabat menggunakan 40 ampere seperti ini. Jadi kalau sahabat ingin menggunakan yang 35 ampere seperti ini boleh. Entah itu menggunakan 1 atau menggunakan 2 seperti ini boleh. Jadi kalau menggunakan 2 ini sahabat mainnya sistemnya setengah gelombang. Jadi satu dioda ini setengah gelombang, satu dioda ini setengah gelombang. Jadi ini
saling bekerja sama antara dua dioda. Tapi kalaupun sahabat mau memakai yang 50 ampere lebih besar daripada ukuran trafo juga tidak masalah. Itu tergantung sahabat. Yang penting jangan trafo 40 ampere, sahabat menggunakan diodanya yang 5 ampere ataupun 10 ampere. Itu bukan berarti tidak bisa, bisa. Cuman di saat sahabat menggunakan suara bass atau suara sub, maka dioda tersebut mudah cepat panas. Maka usahakanlah untuk di bagian dioda itu boleh menggunakan yang 35 ampere ataupun 50 ampere kalau menggunakan trafo yang 20 ampere. Tapi kalau menggunakan trafo yang 5 ampere ya bebas, sahabat menggunakan yang 5 ampere, 10 ampere atau lebih ke atas juga tidak masalah. Terus untuk pertanyaan sahabat yang berikutnya di sini tentang pengetepan. Kebetulan di sini ada pengetepan sebuah power ini menggunakan yaitu Toshiba juga untuk di bagian transistornya. Nah, seperti ini. Jadi ada perbedaan. Pertanyaan sahabat-sahabat, Bang, apa bedanya menggunakan untuk di bagian pengetepan itu dengan menggunakan dioda 2SC 5200 dengan Toshiba yang berbeda ukuran seperti ini? Jadi kalau untuk pengetepan itu sebenarnya boleh sahabat sama-sama menggunakan transistor seperti ini, sama-sama 5200 juga boleh. Jadi boleh juga menggunakan yang seperti ini, seperti yang teman kita pasang lakukan kali ini, menggunakan dioda yang ukuran lebih kecil, tidak masalah. Cuman perbedaan ampere aja untuk di bagian transistornya, ini lebih besar ampernya, sementara ini lebih kecil ampernya. Tapi kalau untuk di bagian pengetepan tidak masalah, aman-aman saja. Jadi boleh sahabat lakukan, mau menggunakan transistor yang sejenis ini atau mau menggunakan transistor yang seperti 2SC 5200. Jadi bebas, tidak ada permasalahan. Terus untuk di bagian belakang power ini sudah dilengkapi dengan pasangan. Jadi seperti ini. Ini disentuh sedikit putus, lepas. Jadi solderannya ini kurang mateng alias kurang kuat, jadi lepas di sini. Dan di sini jika saya perhatikan untuk di bagian soket Canon ini semuanya difungsikan. Untuk di bagian binding pos juga difungsikan, untuk di bagian spikon juga difungsikan. Sementara untuk di bagian heatsink di sini menggunakan heatsink dengan ukuran 40. Jadi nanti akan saya upgrade sebuah power ini sesuai dengan permintaan sahabat kita yang menggunakan seperti yang sudah pernah saya upgrade. Tapi kalau untuk di bagian papan PCB ini saya gunakan juga. Nanti saya akan coba membuatkan elko sebanyak 12 buah. Jadi kalau menggunakan elko seperti ini 12 buah aja udah mantap. Maupun karakter low ataupun karakter sub. Jadi seperti ini untuk di bagian dalam. Kalau untuk tampilan di luar ya seperti ini CA30. Terus untuk di bagian belakang di sini semuanya terpasang, cuman untuk di bagian ground light tidak difungsikan, untuk mode brick atau stereo juga tidak difungsikan, tapi yang lainnya berfungsi. Terus untuk di bagian kipas ini beda karakter. Yang satunya ini kipas AC, yang satunya kipas DC. Ya tidak masalah. Sama, tidak masalah juga. Jadi seperti inilah buatan teman-teman kita di luar sana. Nanti akan saya upgrade sebuah power ini sesuai dengan permintaan Pak Bos kita. Jadi mudah-mudahan power ini sesuai harapan, tenaganya juga bisa sesuai harapan yang si pemilik power ini. Jadi seperti inilah power yang datang dari sahabat-sahabat kita yang minta di-upgrade-kan. Oke, sahabat-sahabat, saya rasa sampai di sini aja. Mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata, dan mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang sudah saya alami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.